Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu من يضلله فلا هادي له. من يهد الله فلا يضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداهم واستنى بهديهم. أما بعد. Jamaah salat subuh, jamaah pengajian minggu pagi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan banyak sekali kenikmatan. Nikmat sehat, nikmat panjang umur. Harus kita selalu ingat nikmat-nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat itu kita bisa beraktivitas, bisa menjalankan kegiatan sehari-hari, bisa melaksanakan kegiatan duniawi. Ya, banyak kegiatan-kegiatan duniawi, ngumpul-ngumpul, ya, bekerja, itu nikmat Allah karena kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Harus kita syukurin, ya. Ataupun kita bisa melaksanakan kegiatan duniawi yang ada kaitannya dengan akhirat. Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan enak. Bahkan juga mungkin nikmat ibadah kita itu, kita merasakan kenikmatan ketika melaksanakan ibadah. Membaca Al-Quran, kita merasakan tenang. Melaksanakan sholat, kita merasakan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benar-benar nikmat, jadi menemukan kelezatan, jadi ketenangan. Tidak ingin buru-buru untuk cepat selesai dari sholat. Mengapa? Karena sudah nikmat, senang, lezat, ya. Maunya lama sholat itu, baik sholat fardunya, baik sholat sunnahnya, saking senangnya. Itu nikmat Allah. Dan orang itu bermacam-macam, ya, bermacam-macam ketika melaksanakan sholat. Itu nikmatnya kepada yang dirasakan oleh seseorang itu bermacam-macam, ya. Dari satu orang ke orang lain. Makanya pahala juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang sholat dari orang ke orang lain itu bermacam-macam juga. Tergantung kehusukannya. Orang yang khusyuk itu berarti karena nikmat melaksanakan sholat, tidak ingin buru-buru, karena memang benar-benar ketenangan dirasakan, nikmat. Bahkan kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, waju'ilat qurratu aini fis sholah. Ketenanganku, kata Rasulullah, tenangnya, nikmatnya
itu dijadikan ketika sholat. Itu nikmat. Jadi kita wajib mensyukuri nikmat-nikmat itu. Ya, banyak nikmat Allah tidak bisa dihitung. Kemudian yang sangat besar sekali nikmat Allah itu yang diberikan kepada kita, yaitu nikmat Islam dan iman. Ini. Masya Allah. Kita harus selalu bersyukur kepada Allah. Jadi kalau ingat, menyadari, syukur itu menyadari, oh ini nikmat dari Allah. Gitu. Ya, nikmat dari Allah. Kita bersyukur, ya, sehingga kita akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau selalu ingat nikmat itu, akan dijadikan orang yang tawadhu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita dengan nikmat itu bisa beraktivitas. Kalau sekarang mungkin aktivitas keakhiratan, ya. Jadi kita mengaji bersama untuk lebih mendalami ajaran-ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau ajaran agama kita, sehingga kita lebih tahu nantinya agama kita lebih teguh dalam menjalankan agama kita, apalagi terutama kita di masa-masa zaman akhir zaman sekarang ini, ya. Karena mungkin kebanyakan dari kita aktivitasnya itu sehari-hari membuka HP, banyak gitu, nggak tua nggak muda. Mungkin waktu-waktu kita lebih banyak dihabiskan membuka itu, ya, alat yang sangat kecil ini. Terus bagaimana? Di sini itu harus benar-benar diperkuatkan iman kita. Banyak yang kadang-kadang orang posting itu membuat kita bingung terhadap agama kita. Ya, banyak. Aduh, ya Allah, innalillah sebenarnya kalau saya lihat, ya. Bagaimana contohnya? Ini kalau ada orang komen kadang-kadang itu, ya Allah, agama kita, ya biarin dia percaya kepada dongeng-dongeng katanya. Jadi kalau ada berita tentang Isra Mi'raj, berita tentang apa, surga neraka, ada yang komen. Itu termasuk golongan orang-orang yang percaya kepada dongeng-dongeng. Innalillah. Jadi seakan-akan agama Islam itu dongeng. Kalau orang tidak dalam agamanya, tidak kuat dalam menjalankan agama, mempercayai agamanya, maka dia akan sedikit-sedikit terkikis. Oh, berarti apa yang saya percayain itu adalah dongeng. Seperti perjalanan Isra Mi'raj, karena memang di dalam Al-Qur'an itu memang di luar nalar akal, ya, di luar nalar akal, jauh, ya, seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam contoh Isra Mi'raj. Isra. Satu malam Rasulullah diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini tidak naik pesawat, ya. Jadi kalau diukur dengan akal manusia itu sudah di luar. Makanya orang yang tidak percaya terhadap Islam itu mengatakan bahwa ajaran Islam itu merupakan dongeng-dongeng. Ya, tapi bagi umat Islam tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil. Mengapa? Karena Allah itu yang menjalankan. Ya, Allah yang maha kuasa atas segalanya. Itu satu contoh. Tidak mustahil. Maka dari Masjidil Aqsa Palestina terus diangkat ke langit untuk Mi'raj. Disitulah menerima kewajiban sholat 5 waktu. Itu Allah yang tidak berangkat dengan dirinya sendiri, tidak berangkat dengan kemampuan Nabi Muhammad SAW sebagai manusia, tidak. Itulah fitnah akhir zaman, salah satu contoh. Bahkan banyak contoh-contoh yang lain, ini hanya dari komen, ya. Lain lagi kalau orang yang sok ilmiah menulis makalah-makalah.
yang mengotak-atik masalah ini, mengotak-atik masalah nasab, mengotak-atik masalah warisan, mengotak-atik masalah kejujuran sahabat dan lain semacamnya. Ini semuanya bagi orang yang masih lemah imannya akan sedikit-sedikit terkikis. Oleh karenanya mungkin insya Allah sangat penting bagi kita sekarang ini untuk melindungi akidah kita, keagamaan kita, seperti dengan cara apa ya? Datang ke pengajian-pengajian agar iman kita lebih kokoh, iman kita lebih teguh. Kita berada di batas seakan-akan gelombang, ya, gelombang untuk menghancurkan keagamaan kita. Oleh karenanya kita harus lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Itu banyak berdoa. Ya, bagaimana? Rabbana, wahai Tuhan kami, la tuzigh qulubana, jangan engkau gelincirkan hati kami. Ba'da idh hadaitana, setelah engkau memberikan kami hidayah. Maksudnya tetapkan hidayah itu di hati kami. Ya. Jadi hal-hal semacam itu yang diperkirakan membawa kita kepada keluar dari ajaran agama Islam. Itu jangan sampai kita ikutin. Ada di antaranya juga mungkin itu yang seperti dongeng-dongeng itu, ya. Itu jangan sampai, atau mungkin kalau memang sudah dari dulu sudah dikatakan semua ajaran itu sama-sama membawa ke surga. Semua ajaran, semua agama itu juga hati-hati. Jangan sampai kita percaya kepada kata-kata seperti itu. Kalau kita percaya berarti kita sudah keluar dari akidah kita. Mengapa? Mengapa coba sob? Kok bisa dikatakan keluar dari agama kita? Kalau mempercayai bahwa segala ajaran apapun yang mengajak kebaikan, baik Islam atau bukan Islam, itu membawa kepada surga, kalau itu dipercayai. Mengapa? Karena memang dalam ajaran kita, ya, ajaran kita itu yang bisa menyelamatkan seseorang itu hanyalah dengan Islam. Di mana? Di dalam Al-Quran disebutkan, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah agama Islam. Jadi tidak semua agama itu membawa kepada keselamatan. Ada yang lebih tegas lagi loh. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falay yuqbala minhu. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka ia tidak akan diterima. Ya, tidak akan diterima selain Islam itu. Falay yuqbal, jelas di dalam Al-Quran. Dan orang yang mencari agama selain itu, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Rugi akan rugi nanti. Jadi Islam itu memang diturunkan sejak dulu Nabi Adam sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Itu Islam hakikat ajarannya. Walaupun memang berbeda syariatnya, berbeda cara menjalaninya, ada sedikit perbedaan, ada yang sama, ada yang enggak begitu. Tapi hakikatnya itu sama. Terus bagaimana aja agama-agama yang lain yang sekarang yang ada? Nah, itu di dalam ajaran agama kita itu sudah banyak penyimpangan-penyimpangan. Nah, banyak penyimpangan-penyimpangan dari ajaran murninya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi, kemudian setelah nabi itu meninggal beberapa tahun lagi, ratusan tahun, ribuan tahun, baru itu sudah banyak penyimpangan-penyimpangan, berbeda dengan Islam. Kalau Islam itu memang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada penyimpangan,
tapi ada sekelompok orang yang teguh dalam menjalankan agama Allah. Jadi itulah rahasianya Islam, itulah rahasia Allah Subhanahu wa taala setelah Nabi Muhammad SAW tidak mengutus orang lain, tidak mengutus nabi lain setelah Nabi Muhammad SAW. Itu Islam. Jadi itu banyak sekali ya fitnah akhir zaman ini. Harus dijaga, mulut kita harus dijaga, perbuatan kita harus dijaga, ya. Jangan kalau membuat keraguan-raguan, jangan kita gampang komen, gampang mempercayai begitu. Sehingga kita penting sekali untuk selalu mengaji seperti ini, mungkin ya, untuk lebih memperkokoh akidah kita. Sekarang umpama tema kita tentang doa. Ya. Apa itu doa? Doa itu juga sangat penting di dalam Islam. Itu kalau secara bahasa doa itu banyak arti daripada doa itu. Secara bahasa. Maksudnya kalau dalam bahasa Arab ya. Kalau dalam bahasa Arab itu diambil dari kata da'a yad'u, du'aan, da'watan. Jadi kata-kata doa itu banyak digunakan. Selain digunakan untuk berdoa sebagaimana kita pahami, juga kata doa itu digunakan kepada arti-arti yang lain. Cuman dalam istilah doa itu adalah dalam bahasa Arabnya tawajjuhul abdi ila khaliqihi, menghadapnya seorang hamba kepada penciptanya, fima yahtajuhu, dalam hal yang dibutuhkannya, li islahi dunyahu wa akhiratihi, untuk kebaikan dunianya dan akhiratnya. Jadi begini, manusia ya, sebenarnya ada dua kepentingan pokok, terutama orang Islam. Jadi apa? Jadi manusia itu punya kepentingan urusan duniawi pertama, ya, punya kepentingan urusan duniawi yang pertama. Seperti apa? Seperti pengen dilancarkan rizkinya, duniawi, pengen semua keinginannya itu dikabul oleh Allah, diwujudkan, itu hal duniawi, itu kepentingan. Pengen sehat, pengen anak-anaknya sukses, pengen anak-anaknya bagus, jadi anak soleh, ya, macam-macam itu keinginan duniawi, kepentingan duniawi. Kemudian juga sebagai umat Islam bukan hanya kepentingan itu yang harus juga diperhatikan, tapi ada di situ ada kepentingan ukhrawi, kepentingan akhirat. Dan sebaiknya seorang orang Islam itu harus lebih memperhatikan kepentingan akhiratnya. Mengapa? Karena nanti di akhirat kehidupan kita itu akan kekal abadi, ya. Itu bagi orang yang berakal itu lebih mementingkan kepentingan akhiratnya. Itu bukan berarti itu kepentingan duniawi dibiarkan, tidak. Jadi itu di dalam ajaran Islam juga ada keseimbangan. Nah, ini antara kehidupan duniawi dengan kehidupan akhirat. Bahkan ada ada sebuah perkataan, ya, siapa yang mengatakan, insya Allah mungkin Sayyidina Ali kalau nggak keliru ya, dalam riwayat i'mal lidunya ka'annaka ta'ishu abadan, berbuatlah kamu untuk hal duniawinya seakan-akan kamu itu ta'ishu abadan, seakan-akan kamu hidup selama-lamanya. Jadi masalah duniawi benar-benar semangat, masalah duniawi ya, semangat, jangan jangan hanya malas-malasan, tidak, walaupun hal duniawi itu. Jadi agama kita itu yang mengajarkan keseimbangan, ya. Begitu juga wa'mal li akhiratika, dan berbuatlah engkau untuk akhiratmu, ka'annaka tamutu gadan, seakan-akan kamu akan mati besok. Masalah akhirat juga
harus lebih semangat lagi, harus lebih khusyuk lagi. Mengapa? Karena takut mati besok. Kalau takut mati, kalau pas mati besok, apa yang mau dijadikan bekal? Betapa nyesalnya dalam hidup ini tidak digunakan sebaik-baiknya. Sholatnya hanya fardu saja, ya. Baca Al-Qur'annya jarang-jarang, baca sholawatnya jarang, baca istighfar jarang. Terus kalau pas mati besok, apa bekalnya nanti? Apakah dijamin Allah telah mengampunin kita? Apakah dijamin Allah akan memasukkan kita ke surga? Ya, karena sudah tidak ada kesempatan lagi untuk beramal, begitu. Jadi dalam Islam ada keseimbangan, ada keseimbangan. Jadi untuk dua kepentingan ini, kepentingan dunia dan akhirat, orang itu menghadap kepada Allah untuk berdoa. Semoga dilancarkan rezekinya, berdoa. Semoga usahanya dilancarkan, berdoa kepada Allah. Jadi menghadap Allah dalam kepentingan dunia dan akhiratnya itu menghadap kepada Allah, berdoa. Ya, berdoa. Itu di dalam agama kita. Jadi menghadap, menuju Allah, ya. Jadi jangan menuju kepada yang lain. Nah, ini juga. Jadi untuk mewujudkan kepentingan duniawi dan akhirat itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk dilancarkan usahanya, berdoa kepada Allah. Untuk rezekinya dimudahkan, berdoa kepada Allah. Agar diberikan kesehatan, berdoa kepada Allah. Jangan berdoa kepada lain. Itu inti daripada doa. Jadi doa itu, ya, tawajjuhul abdi ila khaliqihi. Jadi seorang hamba menghadap kepada penciptanya, ya. Jadi menghadap kepada pencipta, jangan menghadap kepada yang selain pencipta. Karena selain pencipta itu tidak bisa mendatangkan kemanfaatan pada dirinya sendiri. Tidak bisa menolak kemudaratan dari dirinya sendiri. Jadi kalau ada manfaat, yang mendatangkan manfaat itu hanya penciptanya. Yang bisa menghilangkan mudarat dari dirinya sendiri hanya penciptanya. Tidak bisa orang lain itu bisa. Tidak bisa makhluk-makhluk itu mendatangkan manfaat atau menolak mudarat dari dirinya sendiri, tidak bisa. Makanya di dalam doa itu menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya keperluan apa? Menghadap kepada Allah. Bagaimana caranya? Berdoa. Baik doa di dalam sholat. Apa kalau doa di dalam sholat? Ya memang waktunya doa di dalam sholat itu ketika sujud, itu tempatnya, ya. Tempatnya doa di dalam sholat itu ketika sujud. Makanya umpama dalam sujud, umpama dalam sholat sunnah, dalam sholat apa, itu agak lama di dalam sujud itu berarti berdoa. Seperti umpama setelah membaca doa subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi berapa kali, 3 kali, 5 kali, baru itu berdoa setelah itu. Gitu. Kalau dilakukan di dalam sholat, karena tempat berdoa itu ketika sujud atau setelah baca tahiyat akhir, itu tempat doa. Setelah tahiyat akhir, innaka hamidum majid, ya, setelah itu baru berdoa. Semua rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa yang Allah maghfirli ma qaddamtu wa ma akhar ila akhirih. Ataupun doa Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil masiihid dajjal. Atau doa demikian, ya. Ataupun doa-doa yang lain, ya. Allahumma inni as'aluka khaira hadzal yaum. Allahumma ya Allah, inni as'aluka, sesungguhnya kami memohon kepadamu khaira hadzal yaum, kebaikan pada hari ini.
wa khairu ma ba'dahu, dan kebaikan setelah hari ini. Berdoa, ya, itu setelah tahiyat umpama, ataupun dilaksanakan setelah sholat, berdoa kepada Allah. Ataupun tidak sholat ini, tidak apa, berdoa, mama lagi duduk di kursi, lagi berdiri, lagi apa, sendirian atau gimana, berdoa kepada Allah, tidak apa-apa. Ya, ada nggak yang mengerjakan? Lagi duduk di kursi, lalu terbesit di dalam hatinya, oh saya pengen ini, berdoa kepada Allah. Ya, berdoa. Bagaimana? Itu ada adab-adabnya. Makanya adab-adab berdoa harus diperhatikan agar doa itu lebih berpotensi untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada adab-adabnya. Apa adabnya? Yang pertama yaitu al-bad'u bilhamdulillah. Jadi dimulai dengan membaca alhamdulillah, memuji kepada Allah, wassana'i alaihi. Jadi pertama-tama itu memuji Allah atau mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Itu adabnya, ya. Tata keramanya berdoa kepada Allah dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin, atau ditambah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik, tambah begitu. Atau hanya alhamdulillahi rabbil alamin, tidak apa-apa. Ya, duduk di kursi alhamdulillahi rabbil alamin. Itu pertama harus alhamdulillahi rabbil alamin. Apa? Memuji Allah pertama, kan ingin mengetuk, ingin meminta kepada Allah. Jadi Allah itu puji dulu, segala puji bagi Allah. Ya, itu artinya alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan alam semesta, yang mengatur alam semesta. Orang yang berdoa mengakui bahwa semesta ini diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan di dalam kehidupan ini itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, berdoa. Setelah itu apa? Jadi dulu yaitu bersolawat kepada Rasulullah. Itu adabnya. Ya, adabnya. Jadi bagaimana solawat? Banyak macamnya solawat. Cukup wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Itu solawat. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin, ala nabiyyina Muhammadin. Semoga salat dan salam, salawat dan salam, semoga rahmat dan keselamatan itu selalu terlimpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu artinya, jadi ingat kepada nabinya yang telah mengajarkan kita. Walaupun memang nabi itu sebenarnya sudah tidak butuh, ya, tidak butuh nabi itu, tapi itu merupakan perintah dari Allah bersalawat dan salam. Ya, jadi ada berdoa yang kedua itu. Jadi baca salawat dulu, baru kalau salawat. Selain dari situ banyak, Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad, salawat juga. Jadi setelah alhamdulillah rabbil alamin, baca itu salawat apapun ya, yang kita hafal apapun. Itu salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad, itu cukup. Setelah itu baru berdoa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa gitu. Atau mungkin doa masalah duniawi. Bagaimana ya Allah, mudahkan urusan saya pada hari ini ya Allah. Itu. Jadi baca alhamdulillah dulu, baca sholawat dulu, baru doa yang kita inginkan, yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa? Itu. Begitu, walaupun setelah sholat doanya jadi begitu, doa adabnya. Adabnya, bagusnya, afdolnya, adabnya seperti itu kalau berdoa. Karena itu sudah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya tidak pakai itu bagaimana? Ya bisa juga sih, ya. Langsung ya Allah, bisa. Cuman itu
minta kepada Allah tanpa menggunakan adab yang telah diajarkan. Ya. Ya Allah, Mama, ya Allah, mudah-mudahan dosa-dosa kami diampunin ya Allah. Bisa tanpa alhamdulillah, tanpa itu tidak apa-apa. Cuman lebih lebih adabnya, beradab kepada Allah. Baca aja sebentar, alhamdulillah rabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, mudahkan urusan kami ya Allah. Ya Allah, begitu. Itu adab di antara tata adab berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa juga? Yaitu menghadap kiblat. Itu juga adabnya. Jadi kalau ada kursinya menghadap ke timur, mau berdoa beradabnya menghadap ke kiblat. Itu juga pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika perang Badar. Jadi ketika perang Badar, begitu musuh itu dilihat banyak sekali, tidak sebanding antara pasukan orang Islam dengan pasukan kaum kufar, orang-orang kafir, itu Rasulullah berdoa kepada Allah dan menghadap ke Ka'bah. Itu adab, meniru apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika berdoa. Jadi Rasulullah di dalam medan peperangan yang berdoa ketika itu, ya. Jadi mungkin kalau peperangan bagaimana, banyak sahabatnya kan berkumpul di situ, langsung Rasulullah berdiri, langsung berdoa kepada Allah menghadap kiblat, begitu. Jadi kita juga kalau berdoa, walaupun bukan dalam sholat, walaupun bukan ketika selesai sholat, tapi kita bisa juga berdoa ketika duduk di kursi. Kita lagi punya wudhu. Kalau mau berdoa tidak punya wudhu dulu juga, itu termasuk adabnya. Wudhu dulu. Ya, wudhu. Harus dalam keadaan suci maksudnya. Tapi kalau tidak begitu, tidak apa-apa. Cuman adabnya. Kalau menggunakan adab, itu lebih dekat untuk diterima. Begitu. Ya. Kemudian di antara adabnya juga raf'ul yadain, mengangkat kedua tangan. Angkat kedua tangan. Alhamdulillah rabbil alamin, baca salawatnya, kemudian baca doa. Bagaimana mengangkat tangan? Yang utama tangannya ini begini dirapatkan ketika berdoa. Antara tangan kanan dan kiri itu diginiin. Gini, jangan begini. Tapi bisa juga begini, tidak apa-apa, ya. Tidak apa-apa, cuman kata-kata ulama memang saya tidak melihat, ada sebagian ulama berkata saya tidak melihat itu dalam riwayat bahwa kedua tangan itu dilebarkan. Tapi bukan berarti tidak boleh begini juga boleh, atau kadang-kadang begini, kadang-kadang begini, tidak apa-apa. Cuman lebih adabnya itu memang yang penting mengangkat tangan. Ya, mengangkat tangan ketika berdoa, atau tidak diangkat tangannya ketika duduk di kursi berdoa kepada Allah, tidak dengan mengangkat tangan, tidak apa-apa juga, ya. Yang penting doa. Mengapa? Karena doa di dalam agama kita itu adalah merupakan ibadah. Diterima atau enggak doa itu, maka itu merupakan ibadah, ya. Kita mendapat pahala ini yang sering dilupakan oleh orang-orang, bahwa doa itu merupakan ibadah, doa itu diterima atau enggak, ya. Maksudnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Karena ketika berdoa kita itu sudah memperlihatkan kita itu butuh kepada Allah. Selama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan ibadah, dan di dalam Al-Qur'an juga banyak Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Wa qala rabbukum, dan Tuhanmu berkata, ud'uni, kata Allah, ud'uni, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka
saya akan menerima doa kalian. Itu. Jadi diperintah untuk berdoa. Agama kalau tanpa ada doa di dalamnya itu kurang baik. Ya. Jadi sebagai orang yang berislam, beragama, ini juga berdoa kepada Allah, memperlihatkan kita butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa-apa itu dibicarakan kepada Allah, apa yang kita inginkan diomongkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengharap Allah mewujudkan. Mengapa? Karena Allah yang memang berhak untuk mewujudkan itu, yang bisa mewujudkan itu hanya Allah. Jangan umpama kita ingin urusan itu diwujudkan, maka kita pergi ke tempat keramat. Jangan ikut-ikut, ya. Seperti di situ diyakinin sejak nenek moyang kita katanya ada kayu besar. Ya, langsung kita pergi ke kayu itu. Bukannya berdoa kepada Allah. Seakan-akan kayu itu yang mendatangkan, kayu itu yang memudahkan usaha kita, rezeki kita. Itu sudah bertentangan dengan akidah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau ajaran Nabi mengajarkan kepada pemeluknya agar hanya berdoa kepada Allah, hanya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya Dialah yang bisa mendatangkan, yang bisa mewujudkan keinginan manusia. Dialah yang mengatur kehidupan kita. Itu di dalam agama kita, ya. Kalau beda seperti itu, maka itu bukan akidah yang benar. Itu juga harus diperhatikan. Jadi doa itu merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara adab lagi, yaitu ketika berdoa itu bertobat, bertobat dan mengakui kesalahan, mengakui kelemahan kita, ya. Jangan sok suci di hadapan Allah. Jadi kita memperlihatkan dalam hati itu, memperlihatkan kebutuhan kita kepada Allah, bahwa kita itu banyak dosa. Coba Nabi Adam sendiri itu sudah nabi kan ya. Itu di dalam Al-Quran doanya bagaimana? Rabbana zalamna anfusana. Rabbana zalamna anfusana. Wahai Tuhan kami telah berbuat zalim kepada diri kami sendiri. Jadi mengakui bahwa dirinya itu masih kurang untuk memenuhi hak-hak Allah. Ya. Jadi mengakui bahwa kita itu berbuat banyak dosa. Mengakuin bahwa kita itu, ngakuin kepada Allah bahwa kita itu masih kurang, selalu kurang untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah, gitu. Kemudian juga di antara adabnya juga yaitu khafdus shaut. Jadi suaranya itu dilemahkan. Jangan dengan suara nyaring kalau berdoa kepada Allah, kecuali mungkin imam beda ya, yang diaminkan. Jadi kalau berdoa kepada Allah sendirian, jangan terlalu nyaring doanya. Ud'uhu rabbakum khaufan wa tama'an. Kemudian wad'uhu mukhlishina lahuddin. Wad'uhu mukhlishina lahuddin. Dia juga ikhlas gitu. Khusyuk dan ikhlas. Ya, khusyuk dan ikhlas. Itu doa. Dan juga yang penting itu ketika doa itu al-yakin, punya keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu menerima doa kita. Jadi benar-benar doanya itu bukan hanya sebatas di mulut saja, tapi doa itu benar-benar diyakinkan di dalam hati dan yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar doa kita. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil istijabah. Itu sabda Rasulullah. Sabdanya Rasulullah artinya
berdoalah kalian kepada Allah dan kalian itu yakin doa kalian itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'ullahu antum muqinuna bil ijabah. Yakin diterima. Ya. Kalau yakin diterima, mengapa tidak diterima-terima oleh Allah? Barangkali syarat-syaratnya tidak terpenuhi. Seperti umpama makanannya masih haram, pakaiannya masih dari harta haram, yang dimakan masih. Jadi di antara syarat doa itu juga harus halal apa yang dimakan, apa yang dipakai, ya, halal. Maksudnya diridhoin oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian kalau sudah makanannya halal, apanya halal, saya tidak merasa itu makanannya apa yang kita makan itu dari harta halal. Mengapa kok masih tidak diterima? Itu dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukan tidak diterima. Kadang-kadang demikian. Memang itu rahasia dari Allah, ya. Bagaimana? Mamin abdi mamin muslimin yad'ullaha bida'watin laisa fiha bi'ithmin wala qati'ati rahimin illa a'tahu Allah ihda thalas. Tidak ada seorang muslim yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang dalam doanya itu bukan dosa. Kalau doa dosa beda. Atau memutus hubungan kerabat, kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan salah satu tiga. Apaan? Jadi pasti diberikan oleh Allah salah satu dari tiga perkara. Yang pertama, imma ayyu'ajjilallahu lahu da'watahu, Allah segerakan apa yang dia doakan itu disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi apa yang didoakan langsung diwujudkan oleh Allah. Mungkin nunggu berapa hari, berapa bulan, ya, langsung diwujudkan. Atau kalau tidak diwujudkan ketika di dunia, wa imma ayyaddakhiraha, ya, atau Allah itu tangguhkan, nanti akan diberikan di akhirat. Mungkin karena Allah lebih tahu yang maslahat bagi orang yang berdoa itu apa, apakah diberikan di dunia atau diberikan di akhirat. Allah yang lebih tahu, gitu. Jadi tidak ada ruginya untuk berdoa, walaupun tidak diberikan di dunia, itu Allah pasti akan memberikan di akhirat. Selama doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan di dunia, diberikan di akhirat. Ya. Atau yang ketiga, kata Rasulullah, wa imma ayyusrifa an khusu. Itu orang yang berdoa itu dijauhkan dari kemudaratan, kejelekan. Berdoa kebaikan tapi dibalas dengan dia diberikan, dijauhkan dari kejelekan, ya, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari penyakit. Hari doanya itu minta rizki, tapi rizkinya tetap saja, tapi Allah gantikan apa yang didoakan itu. Dia yang berdoa dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari penyakit. Ini memang iya. Seandainya Allah turunkan penyakit bagi dia, rizkinya mungkin walaupun diberikan banyak, tapi habis untuk berobat. Minta rizki kepada Allah, kemudian Allah berikan. Tapi setelah punya rizki, kena penyakit, kena stroke, dibawa ke rumah sakit, habis harta yang diberikan oleh Allah itu. Jadi begitulah kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau berdoa itu bukan berdoa sekarang langsung ada sekarang. Itu memang keburu banget, ya. Jadi terburu-buru banget. Bukan begitu. Bahkan memang ada sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu yang demikian, ya, yang demikian. Kemudian kata Rasulullah, karena sahabat itu berkata,
saya berdoa, saya sering berdoa tapi lam yustajab li, tidak diterima doaku. Tapi apa kata Rasulullah? Kamu itu terburu-buru. Kalau terburu-buru, kamu itu menganggap setelah doanya menganggap itu tidak diterima, akhirnya kamu itu enggan untuk merasa rugi berdoa. Ya, merasa rugi akhirnya kamu tidak berdoa setelah itu. Bukan begitu. Jadi doa itu harus selalu panjatkan, diterima tidak diterima dalam kenyataan hidup ini mungkin bisa jadi karena oleh Allah Subhanahu wa taala ditunda. Doa itu apa yang kita mintakan ditunda, diberikan akhirat. Coba lebih penting di mana bagi orang yang berpikir, diberikan di dunia apa diberikan di akhirat? Tentu di akhirat itu orang itu paling butuh kepada pertolongan Allah. Kalau yang didoakan itu diberikan di dunia, nanti di akhirat tidak diberikan, kan akan nyesel gitu. Jadi memang ada 3 pilihan sebagaimana disebutkan di dalam hadis itu. Jadi walaupun dalam kenyataannya kita tidak melihat apa yang kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala itu tidak terwujud dalam kehidupan, tapi kita tetap selalu dianjurkan untuk selalu berdoa, karena berdoa adalah ibadah. Bahkan sebaik-baik ibadah juga itu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Bisa jadi doa itu disegerakan, bisa jadi doa itu ditunda, atau bisa jadi orang yang berdoa itu dijauhkan dari malapetaka, dari bencana, dari kejelekan dan penyakit dan lain semacamnya. Kemudian setelah berdoa itu apa? Nanti diakhirin, adabnya juga diakhirin dengan sholawat dan memuji Allah. Itu di akhirnya, ya. Jadi wassallallahu ala sayyidina Muhammad, sholawat lagi, kemudian akhirnya walhamdulillahi rabbil alamin, begitu. Itu baru selesai. Itu adab-adab. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan adab yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama kalau itu memiliki punya wudhu, ya adabnya. Kemudian juga menghadap kiblat. Kemudian juga ketika berdoa itu memuji Allah seperti mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada Allah, baru kita berdoa apa yang kita butuhkan. Kemudian di akhirnya juga baca sholawat lagi, ya. Di akhirnya baca sholawat lagi, kemudian pada akhirnya walhamdulillahirabbil alamin atau subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Gitu. Mengenai doa, jadi adabnya, ya. Kalau tidak diterima, itu mungkin ingat kepada hadis itu, ya. Hadis mungkin ada 3 hal yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa disegerakan, bisa ditunda, atau dijauhkan dari kejelekan. Barangkali demikian dari saya mengenai doa ini. Yang penting doa itu harus selalu ingat bahwa doa itu ibadah berpahala. Kita berdoa berarti kita bisa berpahala. Doa itu dimanapun kita panjatkan kepada Allah, baik setelah sholat ataupun ketika sendirian di rumah, ya kita doa kepada Allah, ya juga bagus. Jadi kita selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.